Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriani dengan NIM 123101110. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah SIPI, Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang lembaga kependidikan yang ada di Jawa. Di sini saya mengambil pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyariyah yang terletak di Bandung. Nah, sejarah dari Pondok Pesantren Al-Basyariyah ini adalah terutama pendiri dari Al-Basyariyah ini adalah Dr. Kiai DRS Kiai Saiful Azhar. Nah, tempat dan tanggal kelahiran. Saiful Azhar dilahirkan pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Januari 1943 Masehi di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, dari pasangan Ki Haji Idzani bin Haji Basri dan Haji Hafizah. Nah, sebagai keturunan Enyang Dalem Abdul Manaf Mahmud, setelah memiliki anak dan santri, Saiful Azhar memiliki panggilan familiar yaitu Buya, yang diambil dari bahasa Arab yang artinya bapakku. Buya kecil sudah menyandang anak yatim karena sejak usia 4 tahun ia ditinggal wafat ayah tercintanya dan harus rela hidup bersama ayah sambungnya, Haji Sudai, yang menikahi Ibu Haji Nafisah. Selanjutnya adalah masa pendidikan. Seperti pada umumnya, anak-anak pada usia 7 tahun Buya kecil masuk SR Rahayu di Cigodewah, lalu pindah ke SRL Lumbung. Mengikuti perpindahan orang tuanya ke tempat itu pada tahun 1956. Buya melanjutkan sekolahnya ke SMP Muslimin di Jalan Ciateul. Sesuai dari SMP, Buya remaja berbeda dengan remaja pada umumnya. Walaupun menyandang sebagai anak yatim dan memiliki keterbatasan finansial, ia memiliki ambisi dan cita-cita serta seorang kiai seperti ayah dan kakek-kakeknya. Dan keinginannya ini ia utarakan kepada ibunya. Walaupun ekonominya sangat terbatas, keinginan Buya kecil direspon positif oleh sang ibu. Pada tahun 1959, Buya mendaftarkan diri untuk pesantren dan diterima menjadi muridnya Kiai Haji Muhammad Sadi'i di pesantren Al-Jawami Sidang Sari Ciliwunyi. Selang setahun setelah Buya mendengar informasi tentang pondok modern Gontor yang berada di Jawa Timur, hatinya sangat berhasrat ingin belajar di dalamnya. Berbekal nekat, maka pada tahun 1960, ia pun berangkat menuju Gontor. Namun, sayang waktu keberangkatannya tidak sesuai dengan jadwal penerimaan santri di Gontor. Tanggung sudah berangkat jauh dan tidak ingin kembali ke Bandung dengan tangan hampa, maka sambil menanti jadwal penerimaan santri Gontor pada tahun berikutnya, ia mendaftar dan diterima di pesantren Wali Songo yang lokasinya tidak jauh dari pesantren modern Gontor. Pada tahun 1961, keinginannya bisa tercapai. Buya diterima langsung di kelas 2 KMI menjadi murid pendiri dan trimurni pertama Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, dan Kiai Imam Zarkashi, 3 serangkai pemimpin di pondok modern Darussalam Gontor. Pahit getir selama di pondok di tempat yang jauh dan jarang ditengok tidak membuatnya patah semangat dalam mengejar cita-cita. Ia terus belajar hingga bisa menyelesaikan pendidikannya selama 5 tahun. Karena pada bulan September 1965 terjadi huru-hara G30 SPKI. Maka pada awal tahun 1966 pihak pondok memulangkan dan membebaskan sandrinya dari kewajiban masa bakti selama 1 tahun. Selanjutnya, sepulang dari Gontor, karena merasa masih kurang, Buya muda meneruskan pencarian ilmunya ke Tasikmalaya. Lalu, ia mendaftar dan diterima menjadi murid Kiai Ruhiyat di pesantren Cipasung yang berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 1966 sampai 1968. Nah, di sini ada juga sejarah tentang Buya ini memulai perintisan pesantren. Nah, pada tahun 1968, sepulang dari Gontor dan Cipasung, Buya yang sudah beranjak remaja dewasa diasuh oleh pamannya, Haji Satibi, lalu mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dari 4 pesantren alma maternya dengan mendirikan lembaga pendidikan dan kursus bahasa Arab di kampung Cingkura yang diberi nama Darussalam.
yang diambil dari nama pesantren Gontor. Selain itu juga mengajarkan ilmunya di PGA Pal Genep yang diantara muridnya bernama Neneng Sumiatin yang kemudian biasa dipanggil Umi Sajaah. Sekitar tahun 1968 atau 1969, Haji Hidayat dan Haji Hafsah yang menjadi jamaah pengajiannya dan memiliki putri yang ayu dan soleha. Lalu keduanya mempromosikan putrinya ini kepada Buya yang sudah tumbuh dewasa. Gayung pun bersambut, bibit cinta tumbuh pada keduanya. Dan akhirnya Buya menikahi Umi dengan acara yang cukup sederhana. Nah, setelah menikah, dalam kesederhanaannya Buya dan Umi bahu-membahu dalam menggapai cita-citanya merintis pesantren, seperti keempat pesantren besar alma maternya, Al-Jamawi, Wali Songo, Gontor, dan Cipasung. Merasa kurang dari ilmu yang sudah diraihnya, pada tahun 1971, Buya memboyong Umi berguru kembali kepada Kiai Haji Muhammad Sejai di pesantren Al-Jawawi, Cileunyi selama setahun. Dan saat mondok di pesantren ini, Umi mengandung anak pertama yang saat dilahirkan diberi nama Inna Siti Nur Hasanah. Nah, berbarengan dengan pondok di Cileunyi, Buya meneruskan pendidikan formalnya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Agung Jati yang dinahkodai oleh Prof. Kiai Anwar Musadad. Ia dinyatakan lulus dan menyandang gelar sarjana dengan pendidikan yang cukup dan memadai. Perintisan dan pengembangan pesantren ia lanjutkan untuk mendukung cita-cita dan menafkahi keluarganya. Buya diterima menjadi karyawan di Departemen Agama Kota Bandung dan aktif mengelola keadilan di Masjid Agung. Masjid Agung di Bandung. Nah, selain itu, Buya juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di negeri dan swasta. Berbekal musolah dan bangunan bilik bekas pesantren Sinarjaya dan peninggalan mendiang sang ayah dari Haji Sadeli yang menjadi orang kepercayaan kakek dan ayahnya yang berdiri di atas lahan 5.000 tumbak tanah wakaf dari mendiang kakeknya Haji Basyari yang terletak di sudut persimpangan Jalan Cibaduyut dengan Jalan Kopo Kota Bandung sekitar tahun 1973. Perintisan pesantren dilanjutkan. Nah, dengan keuangannya yang terbatas dan bantuan dari ibunya, Buya membangun masjid dan ruangan serta belajar. Kemudian, Buya mendekati dan menghimpun para remaja dan pemuda sekitar untuk diajak belajar, mengaji dan organisasi. Para keluarga atau orang tua diajak mengikuti majelis taklim dan diadakan pula pendidikan diniyah bagi usia dini. Dan salah satu santrinya yaitu adalah Ustadz Endang Suhendi yang sekarang dipercaya sebagai Mudirul Ma'had Putra. Perjuangan Buya ini dalam merintis pesantren tidaklah ringan. Rintangan dan gangguan beliau rasakan dari sana dan sini, termasuk harus berurusan dengan hukum, karena ada saja pihak yang merasa lebih berhak atas tanah wakaf yang dikelolanya. Walaupun pada akhirnya Buya ini berhasil melewatinya dengan baik dan damai, hingga tanah wakaf dari Abah Haji Basyari yang terletak di kampung pengurisan di Jalan Cibaduyut ini secara de facto atau de jure jatuh ke tangan Buya. Dan pada tahun 1978, Buya mendirikan yayasan serta pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dan pada tahun 1980, dalam keterbatasan fasilitas yang dimiliki, Buya mengasramakan sekitar 7 santri non formal yang beliau beri nama Mahadiyah. Pada saat itu, santri pondok Mahadiyah ini yang ada di asrama masih berisi belasan orang sebelum menjadi 7 orang. Nah, mereka mengkhususkan diri belajar Al-Quran, kitab kuning, dan bahasa Arab. Nah, dalam mendirikan pendidikan dan formal pesantrenan, Buya menjadi pejabat di Departemen Agama dan dosen perguruan tinggi. Bukanlah tujuan dan cita-citanya sejak kecil. Maka, pada tahun 1982, saat keberadaan pondok sudah mulai dikenal masyarakat dan memerlukan penanganan yang lebih serius, Buya melepaskan jabatannya di Departemen Agama dan pekerjaannya sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Kecuali di Fakultas Hukum Unpas masih dipertahankan sampai beberapa tahun kemudian karena mahasiswanya bisa datang dan kuliah di pondok.
Nah, lalu Buya lebih memfokuskan diri dalam mengembangkan pondok yang memerlukan kehadirannya selama 24 jam. Lalu, pada tahun 1983, mendirikan madrasah tingkat sanawiyah, dan 2 tahun berikutnya, beliau mendirikan madrasah tingkat aliyah. Para orang tua, terutama yang mengenal Buya termasuk karyawan dan anak buahnya di Departemen Agama, yang telah mengetahui kehandalannya dan dedikasinya dalam mendidik, menyambut positif untuk memasukkan anaknya dan kerabatnya ke Al-Basyariyah. Seiring dengan berjalannya waktu, Buya berpikir dan berinovasi, tenaga dan ilmunya beliau curahkan. Beliau berkeinginan mengombinasikan pendidikan pesantren salafiyah dan pendidikan pesantren modern ala Gontor yang beliau sendiri pernah belajar pada kedua model pesantren itu. Maka, pada tahun 1986, dengan menaiki model Turungtung Suzuki ST20 yang hanya berkapasitas 550 cc, beliau pergi ke Ponorogo bersilaturahmi menemui pimpinan pondok modern Gontor untuk berkonsultasi tentang pengembangan pondok. Nah, maka sejak itulah perjuangan Buya dalam mengembangkan pondok pesantren Al-Basyariyah memasuki babak baru. Pendidikan modern, model Gontor dan model Salafiyah dipadukan dengan kurikulum Departemen Agama. Pendidikan tingkat sanawiyah disatukan dengan tingkat aliyah menjadi 6 tahun plus masa bakti 1 tahun dengan nama TMI, Tarbiyul Mu'alimin wal Islamiyah. Publikasi terus disebar dari mulut ke mulut, juga lewat brosur dan media, sehingga santri pun mulai berdatangan dari dalam kota, luar kota, bahkan luar Jawa. Selanjutnya itu adalah proses mengembangkan kampus tahap pertama dari perjuangan Buya. Ketika jumlah santri sudah melebihi kapasitas di Komplek Markas Jalan Cibaduyut nomor 9, tahun 1985, Buya melebarkan pesantrennya dengan membeli sebidang tanah di ujung jalan Sauyunan, yang kemudian beliau bangun untuk ruang kelas dan sebagian asrama putra secara bertahap. Komplek ini diberi nama LPK, lokasi Pondok Kolaf. Karena jumlah santri terus bertambah, kemudian beliau diberi pinjaman hak guna pakai sebidang tanah dari keluarga Bapak Sukandi dan Ibu Romdiah untuk dijadikan asrama putra yang diberikan nama PRS, Pondok Romodia Sukandi. Nah, ketika komplek markas LPK dan PRS sudah over kapasitas, pada tahun 1986, Buya dengan skuter bajainya menuju kampung Cimindi Rahayu, Cigondewah, yang pada waktu itu masih sangat terpencil dan akses jalannya yang masih buruk untuk penjagaan pengembangan pondok. Karena di lokasi inilah dulunya kakek Buya dari pihak ibu memiliki pesantren yang cukup besar. Setelah berembuk dengan kerabatnya yang tinggal di tempat ini, dan lalu saat itu juga Buya membeli sebidang tanah seluas 20 tumbak. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kampus 2 Cigondewah. Selanjutnya memasuki masa perkembangan kampus 2 Cigondewah. Nah, pada memasuki tahun 1987 dengan tekad yang bulat, Buya mulai merintis dan membangun ruang kelas dan asrama dengan fasilitas yang ala kadarnya. Sebagian santri mulai ditempatkan di kampus 2. Karena lokasi yang terpencil jauh dari kota, tidak sedikit santri yang memilih keluar dari pondok. Tapi hal itu bukanlah halangan baginya. Beliau berpegang teguh pada amanat gurunya bahwa dirinya akan tetap mengajar dan mendidik walaupun santrinya tinggal 1 orang. Nah, Buya dan Umi lebih banyak mencurahkan tenaga dan waktunya di lokasi yang baru, yaitu Cimindi dan Cigondewah. Sedangkan pengawasan di komplek markas LPK dan PRS untuk sementara diamanahkan kepada Mudabir Pondok. Nah, di saat perintisan komplek Cimindi inilah lahir putri bungsunya yang diberi nama Indi Siti Nur Ihsani. Yang sebelumnya, Buya dan Umi memiliki 5 orang putri, yaitu Inna Siti Nur Hasanah, Lela Siti Nur Fajriyah, Iyam Siti Nur Maryamah, Isma Siti Nur Hajar, Nida Siti Nur Zahidah, dan seorang putra yang bernama Zain Anwar Saiful Basyari. Dan pada tahun 1989, secara resmi, seluruh kegiatan santri TMI, Sanawiyah, dan Aliyah dipindahkan dari Cibaduyut ke Cigondewah. Markas dan LPK dijadikan komplek TK dan SD, sedangkan PRS dikembalikan kepada pemiliknya.
Namun, sementara itu, Buya terus berjuang meningkatkan kualitas dan kuantitas santrinya. Tanah dan komplek pondok tersebut diperluas, serta bangunan dan fasilitas pondok terus dibenahi. Setelah 30 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2020 Masehi atau 23 Ramadan 1441 Hijriah, Buya ditinggal wafat oleh istri tercinta Haji Umi Sajaah yang telah sukses menemani perjuangannya. Dan dalam kesempatan itu beliau mengobrol tentang sempat berngobrol dengan salah satu warga, mengobrol tentang perkembangan pondok hingga saat ini yang memiliki 4 lokasi yang terdiri dari kampus 1 di Jalan Cibaduyut dan Jalan Saunayan, dan kampus 2 di Cigondewah khusus untuk santri TMI Muadalah, dan santri 3 di Arjasari Banjaran, dan kampus 4 di Jalan Caringin Cingkurak sebagai cikal bakal perintisan pondok untuk pertama kalinya. Dengan luas tanah 17 hektar dan jumlah santri yang ada di asrama itu sekitar 2.500 orang. Baik, ini adalah kilas balik dari perjalanan Umi Sajaah yang setia mendampingi Buya selama 40 tahun hingga wafat. Umi muda merupakan gadis manis yang murah kota, dan Yunin adalah wanita soleha yang kemudian menjadi istri Buya sebagai kado istimewa dari pasangan suami istri Haji Hidayat dan Haji Hafsah yang menjadi jamaahnya saat Buya memulai pemerintisan di pondok pesantren Cikungkura. Sifat Umi yang lembut, penurut, dan taat saat mendukung penggapaian Buya dalam meneliti cita-citanya membangun pondok. Watak Buya yang keras dalam menerapkan disiplin bagi santrinya seolah disikapi oleh sifat Umi yang sabar dan penyayang kepada santri. Jika santri mendapatkan hukuman dari Buya, maka Umi akan hadir layaknya seorang ibu yang menghibur dan memotivasi agar anaknya tidak menangis dan tumbuh semangat kembali. Walaupun Umi cantik dan soleha, selama berada di pondok bahkan boleh dikatakan dekat dengan orang-orang banyak dekat dengan keduanya. Buya tidak pernah menampakkan kasih sayangnya, apalagi memanjakan Umi. Dan Umi bersikap sami'na wat ana. Yang apapun ucapan dan titah Buya pasti akan dilaksanakannya. Bahkan tidak jarang Umi harus menerima hukuman seperti layaknya santri. Tapi masa iya tidak ada kasih sayang di antara keduanya? Bukankah keduanya telah hidup sepahit semanis dan telah melahirkan 6 orang putri dan 1 putra? Nah, anggapan itu mulai terbantah jauh setelah berada di luar pondok. Ketika itu Umi dirawat di rumah sakit. Kemudian salah satu santri ini berkesempatan membesuknya atau menjenguknya. Maka dengan mata kepala sendiri santri ini menyaksikan Buya mengelus-elus Umi sambil menyatakan kasih sayangnya kepada Umi. Maka dari situlah santri ini merasa kaget dan berbicara dalam hati, ternyata Buya sayang juga kepada Umi. Nah, di lain waktu santri ini juga mendapat kabar bahwa Umi jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Al-Islam. Tentu sebagai santrinya, santri ini berkeinginan menjenguknya. Lalu santri ini menelpon salah satu mantunya, yaitu Ustadz Irwan, dan meminta izin untuk menjenguknya. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan karena penerapan PSBB COVID-19 dan Umi berada di ruangan ICU, lalu ia mengabarkan keadaan Buya yang terus-menerus menangisi Umi. Nah, puncak bukti dari Buya yang sangat menyayangi Umi ini adalah terjadi ketika Umi dinyatakan setelah wafat. Dari mulai Umi memejamkan matanya yang terakhir, jenazahnya di Pulau Sarah hingga dimasukkan ke liang lahat, Buya terus menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan yang paling disayanginya. Bahkan setelah beberapa hari Umi dikubur pun Buya benar-benar merasa kehilangan dan turut berduka atas kepergian Umi. Nah, itulah bukti betapa sayang dan cintanya Buya kepada Umi. Setelah itu diceritakan juga bahwa Buya ini mendapat pendamping yang baru. Nah, setelah Umi Sajaah menyelesaikan tugasnya mendampingi Buya selama 40 tahun dan istirahat untuk selamanya, maka seusai tahlilan yang ke-40 harinya, Allah Zat yang Maha mengatur segalanya mengirimkan gantinya untuk mendampingi dan menemani Buya di masa senjanya.
Maka pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 26 Juni 2020 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, Buya mempersunting Ibu Haja Ella Nurlailah, seorang janda cantik yang ditinggal mati suami. Ia merupakan teman ngaji Umi saat berguru kepada Buya seketika merintis di pondok Cikungkura. Nah, tentu sebagai murid, santrinya ini berharap bahwa Ibu Haji Ella Nurlailah ini bisa tampil menggantikan posisi Umi untuk menemani masa tua Buya serta mengaping bagi keluarga dan para santrinya. Dan sampai saat ini, Buya melalui pondok pesantren Al-Basyariahnya telah berhasil mencetak ribuan kader-kader alumni yang menyebar di berbagai daerah. Walaupun profesi mereka bermacam-macam, dari mulai kiai, dai, ustadz, dosen, guru, ASN atau karyawan hingga pebisnis dan pedagang. Tapi jiwa kesantriannya masih melekat hingga rata-rata mereka menjadi pemuka dan tokoh masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Al-Basyariah ini. Komposisinya lebih mengutamakan materi-materi kepesantrenan. Dari 8 jam pelajaran setiap minggu, 40 jam untuk materi pendidikan Islam dan 16 jam untuk materi pendidikan umum. Bila dipresentasikan untuk materi Islam yang diberikan kepada santri sebanyak 70%. Sementara pengetahuan umum mendapat porsi 30% dari seluruh mata pelajaran yang disajikan. Dan penguasaan pengetahuan yang diberikan kepada santri di pondok pesantren Al-Basyariah ini tidak ada bedanya dengan siswi-siswi sekolah lain atau SLTP atau SLTA pada umumnya. Nah, sedangkan untuk pengetahuan al-Islam merupakan racikan sendiri dengan mengambil literatur perbahasa Arab asli yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Sahih. Nah, di tingkat sanawiyah ini santri diperkenalkan dan dibimbing langsung memahami kitab kuning. Setelah itu, pengenalan dan kemampuan dasar membaca kitab kuning dikembangkan pada tahap kedua di samping dibina dan bermukoranatul mazhib. Nah, pusat pengembangan keilmuan di pesantren adalah agama. Tetapi ilmu agama ini tidak akan berkembang dengan baik tanpa ditunjang ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, humayora, dan eksakta. Oleh karena itu, ilmu-ilmu tersebut juga diajarkan di pesantren Al-Basyariah sebagai penunjang bagi ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, orientasi keilmuan Al-Basyariah tetap berpusat pada ilmu-ilmu agama. Sementara untuk ilmu-ilmu umum ini dipandang sebagai suatu kebutuhan. Tantangan untuk menguasai pengetahuan umum ini dianggap salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Al-Basyariah sebagai lembaga pendidikan. Nah, pesantren Al-Basyariah ini sangat berperan dalam pengembangan pendidikan di Bandung. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di pesantren Al-Basyariah ini. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan tersebut, pesantren Al-Basyariah ini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang formal. Secara hukum, lembaga-lembaga pendidikan tersebut, lembaga pendidikan ini telah memperoleh pengakuan dari pemerintah, dan pesantren Al-Basyariah ini mempunyai kekhususan yang menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik itu muncul karena sistem pengelolaan, kurikulum, proses kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan santri yang diberlakukan berbeda dengan pondok dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, secara kelembagaan, bagi orang-orang tertentu, terutama yang mempunyai visi dan misi satu arah dengan pondok, Al-Basyariah ini seakan memberikan jawaban dari persoalan yang belum terpecahkan. Sejak langkah pertama, dengan tanpa publikasi seperti yang dilakukan lembaga lain. Pesantren Al-Basyariah ini tidak pernah kehilangan peminat. Bahkan, apabila melihat dari daerah asal santri, pesantren Al-Basyariah ini sudah bukan sekedar milik orang Bandung atau Jawa Barat. Beberapa orang tua dari berbagai provinsi luar Jawa Barat sudah mulai memberikan kepercayaan kepada pondok untuk menitipkan anak-anaknya. Sekalipun dalam kenyataannya, kedatangan santri itu tidak lepas dari motivasi orang tuanya yang cukup beragam. Baik, dari sejauh ini dapat diketahui bahwa pendiri utama dari pesantren Al-Basyariah ini adalah Dr. Kiai Saiful Azhar.
yang dimana pada pendiriannya ini terdapat dua kurikulum yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, namun saya jelaskan kembali. Kurikulum yang pertama itu adalah TMI, adalah perpaduan antara sistem pendidikan salafiyah tradisional dan kalafiyah modern. Dan yang kedua itu adalah kurikulum yang disesuaikan. Ini terbagi dalam 4 kajian utama yang dipelajari berdasarkan kejurusan santri, yaitu kajian agama Islam, ilmu bahasa, sains dan teknologi, ilmu pengetahuan sosial, serta untuk MTS dan MA-nya ini menggunakan kurikulum yang sesuai diatur oleh pihak pemerintah dengan tidak meninggalkan mata pelajaran kekhasan pondok pesantren. Baik, terkait untuk pesantren Al-Basyiriyah ini menganut aliran NU atau Muhammadiyah itu tidak dapat dipastikan. Namun dari saya sendiri mungkin memberikan kesimpulan bahwasannya pesantren ini memiliki menganut ajarannya itu NU, yang dimana dari penjelasan sebelumnya itu lebih ke terpapar atau lebih ke tertuju pada NU, dan pesantren Al-Basyiriyah ini masih ada untuk sampai saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam informasi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.